Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Guru harap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Pembelajaran yang pertama, menentukan ide pokok. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu ide pokok? Ide pokok. Ide pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat penjelas sebagai uraian dari pokok atau gagasan pokok. Cara menentukan ide pokok pada paragraf sebagai berikut. Pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Kedua, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang menjadi pokok pikiran suatu paragraf. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, bukan hasil imajinasi. Ciri-ciri teks non-fiksi. Pertama, menggunakan bahasa yang formal. Kedua, sifat kata yang digunakan denotatif, memiliki makna kata yang sebenarnya. Ketiga, dibuat berdasarkan fakta. Anak-anak, di sini Bu Guru memiliki contoh sebuah paragraf dan ide pokoknya. Pertama, bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Ide pokok berdasarkan paragraf tersebut adalah bunglon adalah hewan reptil. Kemudian untuk kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak perhatikan ya. Di sini ada sebuah gambar suatu ekosistem. Di sana ada tumbuhan dan beberapa hewan. Mereka tinggal bersama di suatu tempat. Ada katak, burung bangau, tupai, ada belalang, ada pohon bakau, ada rumput, dan masih banyak lagi. Kira-kira bagaimana cara mereka bertahan hidup di suatu tempat yang sama? Yuk kita pelajari tentang rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen, kemudian ke pengurai. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup. Kedudukan dalam rantai makanan yaitu sebagai berikut. Pertama, produsen. Produsen adalah penghasil makanan. Kedua, konsumen 1. Konsumen 1 adalah pemakan penghasil makanan. Ketiga, konsumen 2, yaitu pemakan konsumen 1. Selanjutnya, dekomposer atau pengurah. Contohnya adalah jamur atau bakteri. Produsen contohnya
rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora. Contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Konsumen 2 merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora. Contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Selanjutnya, konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Contoh pengurai yaitu cacing tanah, jamur, dan bakteri. Baiklah anak-anak, di sini Bu Guru memiliki sebuah contoh rantai makanan di sebuah ekosistem sawah. Di sini kita lihat gambar yang pertama, yaitu padi. Padi sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Kemudian elang mati, tubuh elang akan diuraikan oleh jamur. Nah, anak-anak, di sini bisa kita lihat bahwa produsennya adalah padi, konsumen pertama adalah tikus, konsumen kedua adalah ular, konsumen ketiga adalah burung elang, dan yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Di sini contohnya adalah jamur. Jamur dapat berguna untuk memberikan pupuk pada tumbuhan. Jadi dalam rantai makanan ini terus berlangsung secara berkelanjutan.